Halo semuanya. Halo semuanya, tes 1 2 3. Kenapa sih harus ada tes-tesnya? Gak apa-apa. Welcome back to the Selamat datang kembali kembali ke lagi podcast di ini. podcast yang hampir mencapai ujung season. Udah episode 10. Ini episode 10, sisa berapa episode lagi teman-teman? 2. Terakhir episode 12 nanti. Terakhir episode 12 itu gong. Benar. Sebelum itu kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Bukan. 17 Selamat Agustus. 17 Agustus 1945 sampai 2026. Iya, kita sudah merdeka. 81 tahun. 61 tahun, gak kerasa. Dari awal proklamasi kah? Iya. Heeh. Oke, teman-teman. Jadi karena kita mau sampai penghujung season, alangkah senangnya kalau kita deep dive lagi tentang dua host kesayangan kalian ini. Asik, bener. Aku yakin sih kalian sayang sama aku, nggak tahu sama Kyle ya. Gak tahu juga sih, aku gak apa-apa kok gak disayang. Udah sering soalnya. Bener. Kita setelah menjalani 9 episode ke belakang, kita tuh kan banyak ngebahas tentang percintaan, pertemanan, perselingkuhan, hidup. Nah, sebelum kita mulai ke episode kali ini, kita mau live update dulu. Live update, apa tuh? Kalau nggak ada live update kah belakangan ini? Gak ada sih, masih single, masih ya kerja seperti kuda dari Senin sampai Minggu. Kok saya sampai minggu sih? Gitu. Work life balance-nya tuh sangat tidak balance gitu. Black company kah ini? Keingetan minggu kemarin podcast di sini juga tiba-tiba ada chat masuk. Itulah Kerja. itu yang membuat dia apa teman-teman tidak fokus. Capek, bener. Aku juga minggu ini nggak ada update-nya macam-macam sih guys, cuman tetap olahraga ya, jaga kesehatan semuanya. Pindahan ke kantor yang baru. Aku baru pindah ke kantor yang baru guys. Doain aku survive ya. Betul. Doain aku survive sampai penghujung tahun. At least penghujung tahun nggak tipes lagi. Bener. Karena awal tahun 2025 kan 2026 tipes ya kak ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kita mau balik lagi nih. Episode kali ini kita akan membahas tentang Kyle guys. Kita di sini akan ngejudge. We listen and we judge. We listen and we judge karena sebelum itu dari 1 sampai 9 episode yang sudah kita jalanin, mana sih episode favorit Kyle? Gak ada. Lebih antara dua sih, antara episode selingkuh, episode 1. Oke. Selingkuh atau episode yang kita bahas itu attachment style itu. Gitu. Soalnya asik topiknya. Topiknya asik gitu ya. Walaupun ya Kyle mencari topik cuma 2 kali ya guys. Kan pelopornya di sini Shin gitu. Kalau Shin tidak bergerak tidak jadi ini podcast. Thank you semuanya. Padahal kita sudah ada agreement di awal untuk podcast ini. Bener. Gitu. Nah, jadi seiring berjalannya podcast ini banyak juga ya yang ternyata mendengarkan. Benerkah? Benar, lumayan. Oke. Ada lebih dari 5 orang. Terus subscriber kita menjadi 5 gitu ya. Nah, kita balik lagi nih. Kalau episode cover kan ada perselingkuhan sama attachment style. Nah, kalau dilihat kalau kita kembali lagi nih ke attachment style. Iya. Attachment style seperti apa sih yang gampang bikin Kyle tuh ilfeel? Iya, ilfeel. Yang langsung bikin turn off gitu. Antara 2. Apa? Yang anxious sama secure. Kamu suka avoidant ya? Bukan suka sih, lebih kayak ya udah kalau avoidant mah avoidant. Masa sih? Kan ilfeel bukan gak suka kan? Beda kan. Kalau avoidant aku gak suka, bukan ilfeel. Beda gitu. Jadi kalau avoidant tuh ya udah aku nggak suka orang avoidant. Kalau anxious biasa mah nggak apa-apa. Kalau anxiousnya parah tuh bikin ilfeel. Kayak
nggak ada hidupkah selain aku gitu loh. Aku pun nggak mau diganggu juga kadang-kadang gitu. Aku sih menganut ya yang anxious parah karena akulah pusat semesta itu. NPD. Ya udah berarti pilihannya aku ganti deh, nggak usah attachment style deh. Kayak hal apa gitu yang bikin kamu biasanya ilfeel sama orang? Kalau orangnya apa ya, sebenarnya banyak yang bikin aku ilfeel kayak, tapi yang bikin aku ilfeel akhir-akhir ini itu adalah orang yang lanjut apa lanjut nggak apa-apa. Apa sih namanya yang bikin aku ilfeel akhir-akhir ini itu adalah orang yang NPD, orang yang GTGG. I think you know who I'm talking about gitu loh. 2 orang itu. 2? Iya 2. Gila banget. Yang baru aja naik gunung mereka. Gila banget. Ilfeel parah sumpah. Kayak eksklusif ternyata. Jadi kayak, enggak eksklusif, berteman aja. Enggak, maksudnya kayak pertemanannya eksklusif gitu loh. Enggak apa-apa. Udah deh. Stop buka grup. Aku masih mendengarkan, aku masih merespon. Lanjut, aku gitu. Bisa multitasking, tenang. Jadi itu aku gak suka yang gue tahu gue cakep gitu. Gue gak suka yang NPD. Gak suka yang agak-agak gitu ya, NPD, narsistik gitu ya. Yeah. Walaupun kau kemarin baru foto depan gym dengan tato temporer itu. Itu NPD. Menurut aku sih GTGG. Ya kalau emang ganteng mah ya udah gitu loh. Mereka emang cakep. Maksud gue, dia itu gini loh. Mereka itu merendahkan orang lain. Kapan mereka merendahkan orang lain? Ada, mereka chatan merendahkan orang lain. Aku udah tahu chatannya, aku sadap WA mereka. Bohong. Bener. Jadi kayak, aku gak suka orang yang gitu, yang GTGG gitu. Gue tahu gue cakep. Gak apa guys, ini emang episode khusus untuk Kyle. Kita jadikan Kyle pusat dunianya hari ini. Terus apa sih yang bikin kamu itu kayak tertarik sama orang? Kan udah nih yang bikin ilfeel yang gak tertarik nih. Terus yang bikin kamu tertarik apa sih sebenarnya? Apa sih yang kau mau sebenarnya? Kau bukan Libra tapi kau bingung. Kalau kita bicara soal apa yang mau, kayak what I look for in a pasangan. Ya, itu, sekalian apa yang kamu cari dari seseorang tuh? Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran ya udah fisik, sure. Fisik adalah hal pertama yang kulihat. Ya udah nggak usah so-soan naif dulu, lu nggak lihat fisik. Cuman ya lihat fisik gitu. Terus after fisiknya udah oke, baru personality-nya. Itu yang penting, personality-nya gimana gitu. Terus yang satu yang menurutku underrated banget, yang nggak orang kayak dipikirin itu adalah seberapa relatable-nya hidupnya sama kita gitu loh. Kadang ada orang yang gak napak tanah banget, ada orang yang terlalu menapak tanah juga gitu loh. We need someone yang in the middle gitu. Terus karena kan aku in the middle gitu. Oh, in the middle. Jadi gak terlalu napak tanah, gak napak tanah juga gitu. Iya, gak terlalu merendah juga tapi gak meroket gitu. Gila keren banget. Aku gak napak tanah sih kebetulan. Nah, aku mengambang. Di situ apa aku kuyang. Bener. Itulah dia. Kuntilanak pun kalah sama aku. Jadi kalian tuh cari yang relate kehidupannya gitu ya. Bukan lebih mirip lah hidupnya kayak aku supaya nggak penyesuaiannya nggak terlalu susah gitu. Berarti kan kamu sekarang itu pekerja nih. 9 to 4. 8 to 4. 8 to 4. Kalau aku kan 8 to 5. Kayak 8 to 4. Berarti kamu cari orang yang kerja 8 to 4 juga kah? Ya probably ya, nyari yang kerja juga. Soalnya honestly kalau mereka nggak kerja itu nggak apa-apa. Cuman tendensi orang yang nggak kerja itu biasanya nyari, karena kan assuming mereka nggak kerja berarti mereka, ya gue assume bakal gabut kan gitu. Nanti kalau dia gabut dia nyari gue terus gitu. Sedangkan gue kerja. Nah kalau dia nggak kerja tapi bisa sendiri terus kayak ya udah, nanti kalau aku udah gak kerja, udah free, baru kita bisa berkomunikasi, oke, gak apa-apa. Makanya gue nyari yang kerja aja supaya to be safe. Mereka kerja juga, mereka sibuk juga, gue sibuk juga, ya udah gitu. Oh berarti ini masalah di waktu ya sebenarnya ya, yang relate di waktu. Ya gue takut jadi pasangan yang buruk kalau gue ketemu sama orang yang gak kerja gitu. Oke. Kalau dari sifatnya nih, sifat apa sih yang kamu anut? Sifatnya
Sifat baikmu yang orang tahu. Fatonah, amanah, dan Oh, sifat Nabi Muhammad. Bergerakkah ini? Aku nyari orang yang apa ya? Yang caring aja sih, care lah. Peduli gitu loh. Kayak emang committed, bukan committed juga sih. Emang kayak Committed suicide kah? bukan, emang Ada temanku tuh. ya emang pengen relationship aja, bukan buat kayak hahi main-main gitu. Oh, jadi kamu sekarang mencari yang serius gitu ya? Kan sudah aku bilang kau Bukannya serius gini. Lebih kayak sure kalau gak tahu arah kemana gak apa-apa. Aku pun gak tahu arahnya kemana. Gila banget. But at the very least, lu ini lagi bukan mempermainkan. Lu ini lagi in touch with other people feeling lah intinya. Lu lagi berinteraksi dengan feeling seorang lain kan. Berarti lu punya a sense of responsibility kan di situ. At the very least lu peduli gitu loh. Gak harus kayak committed langsung mau pacaran 5 tahun, enggak. At the very least lu kayak udah peduli dulu sama orang ini gitu. Jangan kayak main-main banget gitu. Jadi kamu gak masalah dengan orang yang kayak jalanin dulu aja gitu. Ya, sekarang pun gitu. Sama siapa sekarang kok aku nggak tahu sih. Gak usah dibahas, lanjut. Oke, jadi gitu ya guys. Kalau kalian mendengarkan ini, Kyle mencari yang ya udah, yang caring dulu aja. Dia nggak nyari yang committed banget kok gitu. Soalnya aku pun kadang commitment issue gitu. Gila banget commitment issue. Aku mengakui bukan commitment issue. Ya commitment issue kok. Lebih kayak ya aku belum ready untuk settle ke satu pasangan gitu. Ada open relationship. Ya tapi open relationship pun kayak too much juga buat gue gitu. Kayak misalnya gue open relationship nih, misalnya gue open, dia kesana kemari, gue kesana kemari, buat apa pacaran gitu. Iya biar punya rumah untuk pulang. Aku punya rumah untuk pulang. Tapi terasa seperti rumah kah itu? Ya begitulah. Iya kadang-kadang kan ada ya rumah yang terasa seperti bukan rumah. Dan ada tempat lain kayak ini sebenarnya rumah aku gitu. Thank you. Jadi ya gitu ya, intinya kamu pun sekarang ingin mencari yang eksklusif aja. Eksklusif benar. Tapi nggak terlalu ke jenjang serius, bukan jenjang pernikahan. Iya sih. Belum ready. Aku pun masih muda kan, gak kayak lu. Jadi kayak lebih. Aku super ready. Diam. Kenapa ada dead air di situ? Kalau aku super me. Gila banget. Aku super Rindo. Gak dapet lagi kan? Aku super pel. Udah. Kenapa kita nggak ada endorse di sini? Nggak ada endorse di sini. Bener. Oke. Jadi itulah ya orang-orang yang Kyle cari ya. Jadi kalau kalian merasa masuk dalam kriteria. Ada kriteria umur nggak? Gak tahu sih jujur. Tapi aku nggak mau yang tua banget, nggak mau yang muda banget. Batasnya berapa? Yang muda batasnya berapa deh? 15 kah? Gini, umur tuh doesn't matter. Kalau pedofil. Sabar. Gue kayak lu. Gue enggak anjing. Jadi gue umur paling minim banget tuh. Ya sesuai hukum. 18, 19 17 minim banget. Enggak, 17 sudah enggak. 17 punya KTP. Basically legal secara hukum. Kau anak hukum. 17 tuh baru trial setahun jadi legal tuh. Masih anak-anak, 18 tuh udah gitu. Tapi anak 17 tahun bunuh orang masuk penjara. Ya udah serah mereka, tapi gue maunya sama kan lu nanya gue gak sih? Iya. Kan aku di sini untuk memperdebatkan. Ya udah 18. Maksimal. Minimal 18. Oke. Maksimal enggak ada maksimal. 58. Enggak juga. Ya udah maksimalnya kepala 2 berarti 29. 29 deh maksimalnya. Soalnya kayak tua banget. Kalau kepala 3 tuh udah kayak. Tapi sebenarnya kepala 3 oke aja sih sebenarnya. Tapi tergantung misalnya gue kalau 38 tuh udah ketuaan gitu. Ya udah 35 deh maksimal. Oke. Soalnya kayak kadang-kadang
oke, agak apa gitu loh. Ya mainnya tuh bukan umurnya, biarpun lu 35 misalnya, tapi hidup lu mirip-mirip aja sama gue, ya tetap kemuda-mudaan kayak gue, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ya intinya umur bukan masalah, cuman batas kamu adalah di 18 dan 35. Oke, nah terus itu kan di umur yang sekarang ya. Iya. Maksud aku adalah kalau misalnya nanti kamu punya pasangan umurnya 35 sekarang, tahun depan kan dia 36, putuskah? Aku 19, aku 22 berarti. Putuskah? Gak apa-apa, sama kan? Oh, berarti ada batas umurnya ya, kayak ke atasnya berapa, ke bawahnya berapa gitu ya. Tapi kamu masih menganut yang 18? Belum nemu yang kayak oke. Akhir-akhir ini gak ada yang ku anut sih kalau belasan ya. Malah kayak 20-21 pun aku udah kayak gak mau gitu loh. Oh, karena beberapa relationship ke belakang sama yang lebih tua terus ya. Jadi kayak nggak tahu. I don't mind kalau lu lebih muda daripada gue. Cuman akhir-akhir ini yang gue kecantolnya sama yang lebih tua gitu loh. Oke. Gak apa-apa, kayak menyukai yang lebih tua bagus. Benar. Yang settle sama hidupnya. Ya punya penghasilan lah. Gue nggak suka yang nganggur gitu kan, karena ya tadi kalau dia nganggur kemungkinan besar dia gabut gitu. Oke, berarti at least do something. Kalau lu nganggur, at least punya hobi lah gitu loh. Hobi misalnya apa? Lari? Gak apa-apa. Kalau nganggur hobi lari boleh aja. Hobi lari, apalagi kayak lari, tenis gitu ya, yoga gitu ya. Sporty banget. Terserah hobi lo apa. Nyanyi gitu. Knitting pun gak apa-apa kalau ngerajut gitu. Oke aja. Oh, merajut gak masalah. Kan itu art gitu. Suka. Suka wanita merajut. Suka. Soalnya kayak tangannya berarti lihai gitu. Aku punya teman sih yang suka ngerajut. Nanti aku kenalin ya. Boleh. Dia kayak, tapi dia cindo. Gak apa-apa lagi. Kamu mau nganut gak cindo? Gue gak ngeliat ras sih, terserah aja. Gue gak kayak lu kan gak suka cindo. Aku kan manusia setengah dewa ya. Tapi ini bukan tentang aku guys. Jadi kita akan lanjut ke Kyle. Nah itu mengenai kriteria dan apa di hal-hal relationship. Kalau cocok 08 deh. Kalau cocok bisa datang ke rumah. Stay true. Nah di pertemanan, kita loncat ke masalah pertemanan. Apa sih yang membuat seorang Kyle itu mudah untuk hilang respect sama temannya? Kalau bohongnya tuh gede gitu. Misal, gimana ya? Bohong pertemanan yang gede tuh gimana ya? Gini loh, bukan bohong juga sih, kayak secara langsung nge-exclude aku di pertemanannya gitu, ngerti gak? Aku sering nge-exclude kamu. Kayak gak ngajak, terus kayak ya anggapannya kalau gue aja nge-effort untuk pertemanan ini menganu gitu. Pun parah. Menjaga pertemanan ini gitu. Jadi kayak kalau gue aja nge-effort, ya udah ngapain temenan, capek gue. Gitu. Jadi kamu hilang respect sama itu kayak. Sure, boleh. Gitu. Ya aku jarang hilang respect. Gue bisa kok temenan sama orang yang gak gue respect gitu. Oh ya? Aman-aman aja. Aman banget. Iya. Jadi di pertamanya yang bikin kamu hilang respect itu, yang kamu baik lagi ya, kalau kualitas dari seorang teman juga udah tergambar ya dari episode sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian memang mencari yang mau berteman apa adanya gitu. Yang kayak gue tuh orangnya kalau temenan tuh sangat open. Kayak gue sekarang temen gue yang gue anggap temen semua udah tahu seluk beluk gue semua. Kayak kalau lu nggak tahu seluk beluk gue berarti gue nggak anggap temen, gue anggap kenalan aja gitu. Jadi kalau lu udah tahu that one part of my life berarti udah lu temen gue gitu. Dan sekarang semua temen gue tahu semua gitu. Jadi kalau lu nggak tahu that part, sorry. Kalau lu nggak tahu that part berarti bukan teman gitu. Soalnya gue udah bisa milah teman kan sekarang. Keren. Daripada dulu. Gitu. Keren. Dulu bisa memilah teman. Dulu mah semua digas temenan aja. Cuman sekarang tuh gue banyak kenalan, kayak banyak yang dari TikTok, dari Instagram tuh yang kayak pengen temenan. Kata gue,
mungkin kayak kenalan that's fine, kataku nggak apa-apa kenalan, koneksi that's fine. Cuman kalau temenan ya palingan kita ketemu dulu 2 kali 3 kali to see where things goes, baru bisa temenan apa enggak gitu. Soalnya ada beberapa nih yang kenal sama gue yang kayak potential sama temen, tapi Shin nggak suka gitu loh. Which is fine gitu loh menurut gue. Ya udah kalau Shin nggak suka, kalau gue kayak fine aja ya udah. Berarti nggak mungkin nongkrong sama Shin gitu. Ya udah aman-aman aja gitu. Iya, aku nggak pernah nggak suka sama orang guys. Cuman maksud aku kayak ya udah berteman aja kalian. Aku kayak lelah. Tapi ini bukan tentang aku, ini tentang Kyle. Jadi gitu terus aku nggak akan membela diri di sini karena aku nggak salah. Di pertemanan. Nah, kita masih bahas pertemanannya guys. Gak bisa dipungkiri kalau saya di pertemanan, di bagian pertemanan itu ada kayak sebenarnya aku udah nyiapin skrip guys, cuman kayak nggak usah dipakai deh. Gak ramai. Kenapa? Gak seru skripnya. Jadi aku akan bahas pertemanan. Nah, kenapa? Sekarang kan in this era, in this economy, pertemanan, boundaries di pertemanan itu bagaimana menurut Kyle? Boundaries apa? Boundaries di pertemanan? Seks ya? Enggak dong, enggak all about sex. Cuman kayak maksud aku, dia kan ada tuh boundaries di pertemanan. Kayak misalnya boundaries aku. Kalau aku memang nggak berteman awalnya dengan pacarnya teman aku nggak akan berteman selanjutnya dengan pacarnya teman aku. Jadi pacar teman itu bukan teman kita. Kalau aku, itu boundaries aku gitu. Oke. Kalau boundaries aku sebagai teman itu adalah temen ya udah teman. Kalau temennya gimana ya boundaries apa aku nggak punya boundaries, lebih kayak iya sih. aku temenan aja udah. Mungkin boundaries lebih kayak ya kalau gue merasa itu private life gue dan gue usah ikut campur, ya teman gue usah ikut campur gitu, private life gitu. Cuman ya gitu sih boundaries gue, kayak boundaries mungkin kalau ngutang bayar, kalau itu keharusan Kak, bukan boundaries. Terus kayak ada hal-hal yang nggak perlu dibahas gitu, kayak a few times misalnya ada omongan serius soal hal-hal serius misalnya, terus kayak itu just between 2 orang, ya udah nggak usah dibawa ke tongkrongan misalnya. Gitu-gitu ya, hal-hal basic gitulah. Cuman kalau kita bahas soal relationship ya, teman ke relationship dan ke hal-hal berbau seks, gue kalau temen gak bakal gue kerjain. Maksudnya? Gak bakal gue apa? Yang I will not have sex with my friends gitu. Oke, ngeri banget. Kalau udah temenan nih, gak bakal lagi tuh. Beda kalau dari pasangan jadi teman. Beda kan, dari pasangan tuh terus kekerjain udah. Baru jadi teman kan beda, ya udah temenan, gak apa-apa gitu. A few times that happen masalahnya gitu. Cuman kalau awalnya teman, gue diem aja deh. Soalnya kemungkinan besar gue bakal makan kata-kata gue sendiri deh kayaknya. Nah di situ aku pengen bahas masalah itu juga. Ada beberapa hal yang aku bahas. Yang pertama private life tadi. Cuman kayak kita singkirin dulu private life itu. Kita mau bahas kayak maksud aku adalah berarti kamu gak menganut ya kayak friends to lover. Iya, tropes friends to lover itu. Jujur aku kayak makanya aku diem aja deh. Soalnya masih ada sih kemungkinan gue dari temenan terus tiba-tiba jadi pacar gitu. Masalahnya kayak ya I don't know. Aku kan orangnya open aja gitu. Kalau lu mau ya udah terserah. Tapi lebih kayak ada a few temen gue yang gue bakal kerjain sama sekali gitu. Karena udah temen banget gitu. Kalau temennya sekedar temen aja mungkin ada chance to spark tumbuh di situ kan gitu. Cuman kalau udah temenan banget tuh nggak bakal gue itu gitu. Kayak beberapa. Soalnya kayak Shin tuh punya teman yang apa sih namanya, yang jadi ini temennya Shin. Cuman ketemen juga sama gue gitu. Gara-gara dia temennya Shin. Jadi kan gue gak terlalu kenal sama dia. Jadi gak apa-apa sih gue kalau sama dia kayak ada something there, ya I put myself open aja, terserah gitu. Cuman kayaknya gak ada juga deh gitu loh. Oh jadi kamu kalau tropes kayak love, kayak friends to lovers masih bisa gitu ya? Bisa. Berarti itu bukan masuk boundaries kamu jadinya.
Boundaries aku kalau temen deket banget pun gak bisa lagi. Oh, kalau temen deket banget baru nggak bisa gitu ya. Benar. Tapi bisa nggak sih kayak banyak yang mau aku bahas lagi balik lagi. Cuman kita teruskan deh di boundaries ini ya kayak kamu percaya nggak sih sama platonic relationship? Ya, ini temenan platonic. Maksud? Kan temenan platonic relationship. Jadi platonic relationship itu adalah hubungan antar dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Enggak. Dan gak ada hubungan romantis di situ. Iya, gak harus dua kelamin yang berbeda. Maksudnya platonic relationship gitu. Iya. Bisa atau iya paham kan? Maksud aku bisa nggak? Jadi maksudnya platonic relationship di orang yang berbeda gender. Iya. Bisa. Why not? Aku kayak ragu gitu tahu. Maksud aku kayak. Tapi ini bukan tentang aku jadi lanjut. Gak akan aku bahas. Gak akan aku bahas. Ya as long both of the parties know kayak boundaries masing-masing, ya udah gitu. Temenan aja. Berarti kayak gak having sex with your friends itu kayak minimum boundaries gitu ya. Bare minimum banget gitu. Ya kan itu bukan boundaries gue tadi. Kata gue having sex with friends boleh, terserah mereka as long dua pihak setuju. Dan single. Ya, of course. Ngapain dibahas itu? Single, terus kayak ya udah. Oke. Berputar. Ya kan kita tadi kan gue bilang gue kayaknya bakal makan kata-kata sendiri. Soalnya gue ada chance buat sama temen gue something happen kan. Ya udah, kata gue ya udah nggak apa-apa deh, temen tuh boleh terserah mereka mau ngapain as long dua belah pihak setuju gitu. Oke, jadi kayak tidak menampik kemungkinan kalau kamu bisa kayak sama temen gitu. Nah, iya bisa. Nah tapi afternya tuh nggak tahu bakal temenan apa enggak. Soalnya kan awkward kan ya, kan awalnya temenan terus something happen, afternya bakal gimana tuh agak awkward sebenarnya. Kayak jadi sejujurnya kalau bisa sih jangan, kalau bisa. Cuman we never know ya dunia ini bagaimana, kan dunia gila sekarang ya. Jadi kayak lebih kayak ya berbaik-baiklah berperilaku gitu. Keren banget kata-katanya. Kayak cerita yang mungkin Anda kenal. Oke, masih di boundaries nih, ngepacarin mantan temen. Aku sih enggak menganut ya. Enggak menganut. Soalnya gini loh, aku tuh kadang-kadang pacar temen tuh emang oke, emang mantep gitu misalnya. Cuman ada certain awkward, kayak aku tuh nggak tahan dengan keawkwardannya. Masalahnya a few times temen gue tuh bawa pacarnya ke tongkrongan kan. Oke. Terus jadi tuh nongkrong bareng. Oke. Terus misalnya mereka putus, terus gue yang pacarin mereka terus nongkrong lagi tuh bareng. Oke. Agak awkward aja gitu. Gitu. Biarpun gue nanya nih sama temen gue nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Gue aja yang merasa berat, masih kayak awkward gitu. Jadi nggak akan macarin mantannya temen. Soalnya gue ada tuh, misalnya gue sekarang gue pernah interest sama mantannya temen gue. Bukan mantannya temen gue. Gimana ya? Mantannya temennya temen gue. Oke. Temen Shin punya temen. Temennya tuh gak terlalu kenal sama aku. Tapi dia punya pacar. Pacarnya tuh temennya Shin juga. Nah, tapi aku ketemu pacarnya temennya Shin itu cuma sekali. Oke, gini aja. Aku punya teman sama si A. Ya kan? Si A ini punya mantan B gitu. Gini. Lu temenan sama si A. Iya. Enggak, lu temenan sama si Y. Oke. Y itu punya pacar A. Oke. Lu tampar. Y itu punya pacar A kan. Iya. Nah, jadi gue itu sebenarnya interest sama si Y sama A udah putus kan. Iya. Gue itu pernah sempat ada interest sama A kan. Oke. Cuman ya udah setelah mendengar cerita dan beberapa sulitnya, kalau emang gue interest sama dia ya udah nggak jadi kata gue. Udah ada kayak tembok kayak capek gue ngurusinnya kata gue. Karena ribet, sekarang udah temenan terus banyak dramanya, kayak udahlah.
gitu. Tapi kan maksud aku adalah kamu gak berteman bahkan gak temenan sebenarnya sama si A, cuman gak berteman dekat, gak berteman sama sekali malah sama Y dan A itu. Gak temenan sama sekali malah sama si A itu kan. Iya. Tapi masih kayak ada koneksi sama temen lu gitu loh. Jadi kayak aneh. Aduh, koneksiku luas. Kok gak bisa dapat siapa di muka bumi ini nanti. Jadi kayak masalahnya si A ini tuh masuk tongkrongan lu dan semua orang yang kita kenal gitu loh. Dan udah famous kan mereka tuh. Keren. Bukan famous kayak famous kalau di circle kita kalau A sama Y itu pacaran kan. Gitu loh. Kalau misalnya gue masuk in that picture terus gue sama si A, aneh banget sumpah. Gak masalah. Iya, kalau gue sih aneh kalau siapapun dalam circle itu mau pacarin si A ya serah mereka gitu loh. For me kayak ya udah good for them gitu. Kalau gue yang nggak tahan gitu. Kalau orang-orang tahan ya udah terserah. Jadi ada perasaan kayak rasa bersalah kah? Bukan bersalah, awkward aja. Ya udah nggak usah nongkrong lagi aja. Gak bisa gue. Have each other back aja udah. You guys against the world. Backnya gede sih, tapi ya udah terserah. Gak nyaman seleranya. Jujur kayak gue sama si A tuh kayak lucu aja, lebih kayak gue gak temenan sama dia, gue gak kenal sama dia, cuman ya secara tampang kan oke gitu loh. Terus kayak gue kayak merasa kayak kejauhan bang gitu loh, gak usah deh gitu loh. Out of your league. Iya maksudnya. Jangan sih kalau menurut aku ya. Gue juga gak mau gitu, gak jadi gitu. Ini teman aku yang mendengarkan ini. Hey. Hai. Gak apa-apa. Itu kalau pacar. Berarti itu masih berlaku juga gak kalau mantan HTS-nya teman? Atau cuman buat mantan doang yang officially mantan, bukan yang HTS-an doang? Sama sih, lebih kayak siapapun yang berhubungan sama temen gue agak aneh kalau gue yang ngambil lagi gitu. FWB? Semakin aneh. Semakin aneh. Lebih kayak berarti lu sama temen gue ngewe aja terus sama gue lagi gitu, aneh. What if di compare nanti? What if tiba-tiba di tengah-tengah sesi temen lu lebih enak? Gak mungkin banget gitu. Bagaimana? Emang kalau di setengah sesi kayak nanya kayak Enggak nanya, dia yang tiba-tiba nyeletuk gitu. Gimana? Kalau di tengah sesi kayak enakan aku atau dia gitu. Gila banget. Gak nyaman. Gak suka. Kau pun yang bring the table. Gue gak sejauh itu. Ya intinya pokoknya apapun yang pernah beririsan dengan disentuh temen gue, enggak lah. Masalahnya nih sekarang nih temen gue si N itu sekarang lagi deket sama orang yang pernah deket sama gue. Waktu N bilang kayak aku lagi deket nih sama si ini, terus kataku lah aku udah match sama dia di 3 aplikasi berbeda kataku. Terus tapi dia gas aja sih. Kata gue ya udah terserah lu, kata gue. Aman-aman aja. Gue kalau sebagai pihak yang diambil orangnya, gue nggak apa-apa. Tapi kalau gue yang ngambil gue nggak bisa. Oke. Seperti itu. Ngambil pun parah. Ya milik supaya enak dijelasinnya yang ngambil. Masalahnya adalah di sini di kota ini, guys, kami hidup di kota besar ya kebetulan. Cuma maksud kami kayak gini. Maksud aku di kota ini, di kota besar ini, kalau kamu hidup tinggal, kuliah, bersekolah di kota ini, orangnya itu aja. Benar. Like everyone know everyone. Each other gitu. Iya, everyone knows everyone dan kayak gak ada orang baru gitu. Benar. Ada orang baru misalnya, ada tuh gue cerita lagi. Gue tuh kadang interested sama si G. Bukan G lu, G. Iya, G lu parah, lanjut. Bukan G-nya temen lu, G yang lain. G terus lu punya temenan sama si E gitu loh. Ternyata G sama E temenan gitu. Temenan lebih lah malah gitu loh. Jadi gue kayak gak jadi, lebih kayak ini koneksinya kok gitu-gitu aja dan koneksinya buruk gitu loh. Jadi kayak gak jadi. Gue J. Makin gak suka gue sama si G. Semakin gue gak suka sama si E. Padahal si E ini lumayan loh menurut gue. Kayak sangat potensial buat gue suka gitu anggapannya. Cuman kelakuannya aneh gitu loh. Jadi kayak gak suka gitu. But friends don't know where you taste. Tanya sama si G sama E gitu. Mereka know the way they taste.
Ya nggak tahu ya, cuman kayak ya aku kenal guys sama si E dan si G. Kalau si G cuman tahu doang gitu mukanya. Kalau lumayan lah pernah beberapa kali at the same table. Nggak at same table banget juga sih, soalnya aku kayak teman aku sudah selusin mau banyak yang mau meninggal kan, jadi kayak nggak usah lah aku menambah beban pikiranku karena aku sangat effort ke teman-teman aku. Iya. Ya, jangan sampai. Jadi itu ya boundaries kamu ya. Benar. Di pertemanan di era modern ini. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kamu udah deket sama orang, terus kayak srek banget total maksimal gitu. Terus tiba-tiba kamu baru tahu kalau orang itu pernah deket sama teman kamu. Tapi kamu udah srek banget nih sama dia kayak. Kalau taunya after ya. Iya. Gimana, masih kamu terusin atau kayak? Gak pernah sih, jadi aku gak tahu bakal gimana. Cuman pernah gak ya? Pernah kan? Pernah. Si I kan pernah deket sama lu. Oke. Gitu. Gila banget. Kan gue pernah chatan sama si I itu. Terus tapi tuh sebelum kita temenan kan gitu. Terus ternyata dia pernah deket sama si Shin. Ya bikin gue gak mau lagi kan sama si I. Nah jadi mungkin gitu. Tapi gak pernah in the middle of the relationship. Gue pun gak terlalu suka juga sama si I. Karena cerita. Cerita orang-orang. Ya jadi kita what if aja sih di sini. Kalau misalnya memang kayak tiba-tiba aku tahu Kyle guys. Kyle tuh pasti ngomong dia dekat sama siapa. Benar. Karena dia akan minta bantuan untuk background checking. Iya sih benar. Background checking, BI checking, kami cek semuanya. Background checking si N tuh lebih bagus loh jujur. Soalnya si N tuh kayak mantep. Bukan mantep, N gak mantep. Lebih N yang mana nih? Soalnya tak kenapa N tuh kenal sama orang gitu. Iya. Jadi kayak kadang-kadang dia background checkingnya oke banget kan. Dia know everyone's. Iya benar. Nah kalau misalnya kami punya N1, N2. Bentar ya guys. Oke, bentar ya guys. Ini antara mic. Kalau itu N2 tuh. Kalau sama dia menganut nggak? Kamu nggak suka ya kayak tipe kayak gitu ya? Yang N2. Iya. Kelakuannya nggak nganut sih, aku kadang aku tahu kelakuannya gimana. Soalnya menurut gue kan kita udah bahas nih, menurut lu N2 itu nggak salah. Emang nggak salah? Nah menurut gue emang nggak salah, cuman nggak bener juga gitu. Oke, jadi for the context guys, N2 ini adalah wanita bingung. Wanita bingung yang nggak tahu dia mau ngapain. Dan menurut aku kayak kalau dia memang bingung, tapi dia ngasih closure pada akhirnya. Which is ya udah. Maksud aku nggak salah. Bare minimum. Iya. Jadi kayak ya sebenarnya secara tampang, oke, not bad. Cuman kalau kelakuannya gitu nggak suka sih aku. Oke. Itulah ya dia. Kamu ada beberapa perilaku apa aja sih? Kelakuan apa sih yang kamu nggak suka gitu tadi? Avoidant. Oke. Terus kayak kayak nggak peduli aja soal avoidant top tier ya. Kayak kalau nggak peduli soal relationshipnya, ngapain relationship? Kayak lu tuh nggak peduli kalau gue hilang, kalau gue mati, kalau gue hidup. Kayak nggak peduli gitu loh. Oke. Jadi gini aja. Kamu kan pada akhirnya punya teman yang background checking. Iya. Kalau misalnya kamu lagi dekat sama orang terus kayak menganut kayak mantep total maksimal. Ternyata background checkingnya jelek. Ternyata background checkingnya jelek gimana? BI checkingnya jelek gue gimana? Secara ideal bakal stop sih. Soalnya kan anggapannya nih, gue suka sama si E, temennya G tuh misalnya. Kan udah gue bilang, gue udah bilang kan sama lu kayak, si E oke tuh kata gue. Mantap. Terus kata lu, si E tuh sukanya gini-gini. Gak jadi kan gue gitu. Iya, kan dia bukan karena background checkingnya jelek, tapi emang seleranya aja kan yang gak masuk. Enggak, background checkingnya jelek kan. Checkingnya jelek. Gitu loh, jadi kayak gak jadi. Soalnya gue takut masukin ke drama itu juga gitu loh. Oke. Kan lu udah bilang, ternyata si E pernah sama si. Nah, jadi kayak udahlah kata gue. Capek. Ya, berarti kamu kalau misalnya background checkingnya jelek, kamu langsung skip gitu ya? Gak ada ngasih change buat kayak, kan people change. Kamu gak ada lebih kayak kalau orangnya kayak si E. Kan kita bahas E mulu. Gak tahu kalau kau pun ngasih contoh si E. Orangnya tuh kayak si E, si A dan kayak si G.
AG itu si 3 itu harus dia yang approach gue duluan. Tapi kamu masih aman. Walaupun background checkingnya jelek. Iya. Jadi kayak intention lu apa gitu loh. Soalnya kalau gue yang approach duluan, gue anggapannya naruh kaki gue ke jebakan. Berarti gue secara willingly tuh naruh kaki gue ke jebakan gitu. Kalau mereka yang approach gue ya udahlah. Berarti dia mungkin dia ada intention buat berubah atau gimana gitu. Karena dia mulai approach people duluan. Karena gue tahu orang-orang kayak AG tuh nggak mungkin approach orang duluan. Oh iya? Mereka pasti sering di approach orang gitu. Well. Iya nggak temennya Shin si A itu orangnya approach orang duluan apa harus di approach orang? Jawab. Lanjut. Terus ke podcast ini. Jadi ya udah berarti basically kayak Kyle nggak masalah kalau misalnya ada background checking yang jelek. Ya. Gak masalah. Gak masalah as long mereka yang approach duluan. Oke. Karena kan people change ya. Iya. People change harus kelihatan gitu. Oke, kan orang berubah nggak bisa dalam sehari 2 hari kan. Benar. Kita kan berproses. Nah, apakah Kyle tipe yang kayak mau menemani proses orang itu berubah? Atau kayak kamu nunggu kayak yaudah kau berubah dulu baru kau balik sama aku gitu? Kalau mereka enggak berubah secara signifikan, terus kayak masih ngebatin, gue nggak usah, Mas. Oke, kan mas tahu kan kayak kan proses berubah nggak bisa sehari 2 hari ya kayak. Jadi kamu kayak ngasih tenggat waktu kah biar dia bisa berubah? Enggak, maksudnya berubah itu emang enggak 1-2 hari, tapi ada progres per harinya gitu loh. Gila banget per hari parah. Memang per hari, memang kayak sekecil apapun pasti ada progres gitu loh. Kalau lu emang mau berubah gitu, berarti if ada progresnya ya udah. Kalau nggak ada progres, ya gue wasting time dong. Kalau lu tetap buruk gitu loh. Misalnya nih, gue pacaran sama orang perokok misalnya, terus dia mau quit rokok gitu. Berarti kalau lu quit rokok, udah bilang tuh niat quit rokok, show udah cuma quit rokok. Kalau lu ngerokok sekotak per hari misalnya, ya udah sekotak berapa? 12 batang. Gue gak perokok soalnya. 12, 16, anggap 16. Berarti udah kalau rokok next day, seminggu berikutnya coba 15 batang aja. Minggu depannya 14 batang aja. Minggu depannya 13 batang aja. Kurang-kurangin. Itu at least ada progres kan gitu loh, kelihatan gitu. Biarpun gak cepet. Oke. Jadi ya intinya kamu gak apa-apa menemani, yang penting progresnya terlihat. Bener. Atau yang kayak kau sana berubah dulu aja baru balik ke aku gitu. Iya, asal progresnya kelihatan gak apa-apa kok. Kenapa? Gak apa-apa. Ada aku temanku yang berubah. Temen lu, kita bahas temen lu deh. Jadi temen lu yang si perajut itu. Perajut juga parah. Gue gak tau, soalnya si A kan udah diambil tuh inisialnya sama si temen lu. A2. Si AA. Si AA benar. Jadi si AA itu sebenarnya gue tuh bukannya nggak nganut sih, lebih kayak menganut tuh nggak juga, lebih kayak gue kan udah pernah bilang nih sama temen lu si D. Jadi kalau gue pernah bilang sama si D itu, gue ngerti kok kenapa lu kecantol sama si AA ini, kata gue. Diam. Gue tuh ngerti kok kenapa lu kecantol sama si AA ini, gue paham banget gitu loh. Karena emang punya charmnya tersendiri gitu. Oke. Tampang oke lah, nggak jelek, cuman nggak ganteng banget. Nggak cakep banget. Nggak terlalu cakep banget gitu loh. Jadi kayak gue ngerti kok gitu loh. Terus lebih kayak karena gue tahu kelakuannya itu yang selama ini menghalter gue, dan karena bekas D itu gitu loh. Tapi kan people change. Kau pun gak terlalu dekat sama si D. Enggak deket kok. Aku pernah kok nongkrong berdua sama si D. Oh betul. Baru minggu kemarin ya? Baru minggu kemarin. Lancar kok ngomongnya. Oke. Jadi dekat sekarang? Gak tahu sih si D dekat apa enggak. Datang ke sini deh. Oh jadi gitu. Jadi kayak jadi kamu masih sama si A ini kayak si AA tuh if something were to happen gitu, bakal capek sih gue nya gitu loh untuk menghadapi halayak ramai gitu. Keesokan harinya juga. Halayak ramai siapa? Aku support di sini. Aku support banget. Jadi kayak kita dari yang kayak seminggu setiap hari bertemu. Tapi si AA-nya pasti gak suka sama gue, itu udah pasti. Jadi kayak udahlah.
Gak usah diurusin lagi gue sama AA itu. Temenan udah temenan sama si AA. Oke, jadi tadi apa aja yang kamu nggak suka kayak, well, basically red flag orang gitu. Yang kamu nggak suka apa aja tadi? Tadi red flag orang kalau ada cheating tendency, NPD. Cheating tendency itu termasuk background checkingnya pernah selingkuh atau enggak? Iya masuk. Jadi itu masuk red flag. Kalau pernah selingkuh tuh red flag sebenarnya. Kayak apakah people change? Sure. Tapi tetap ya udah ada red flagnya gitu loh kalau orang pernah selingkuh. Gitu. Ya. Apa lagi? Apa tadi? NPD, oke. Gak care. Careless gitu ya? Kau pengen banget diperhatikan? Nganggur. Oke. Pengangguran red flags guys. Hey 19 lapangan juta pekerjaan. Iya, soalnya gue pernah kan sama orang pengangguran, jadi kayak agak kurang suka. Mik kau jauh banget, ku lihat-lihat. Iya, jadi kan gue pernah tuh sama orang pengangguran. Oh iya? Gak terlalu suka aja sih sebenarnya. Kenapa? Tapi waktu itu suka, soalnya gue juga nganggur waktu itu. Gitu. Pokoknya jangan sampai kamu sibuk kerja, dia sibuk mencari kerja gitu. Ya. Oke. Noted kak. Noted banget. Nah, aku tuh akhirnya aku kembali ke skrip guys. Karena aku merasa udah kayak sudah 46 menit dan skripku gak kepake. Bener. Oke, jadi aku akan memberikan pilihan tentang tipe ideal menurut kamu. Jadi ada beberapa pilihan, kamu pilih 1 atau 2 boleh deh. Yang pertama ada tipe yang the golden retriever. Kayak dia itu kayak super affectionate. Chat terus, selalu available, jelas suka, selalu memberikan reassurance. Kamu bisa tahan berapa lama sama dia? Bagus tuh. Selamanya gak apa-apa. Oh suka kamu ya kayak golden retriever gitu ya. Oke. The mysterious one. Tidak terlalu banyak chat, sulit ditebak, punya kehidupan sendiri, tidak terlalu mengejar. Kamu itu menganggap dia tuh red flag atau malah makin tertarik? Red flag sebenarnya. Cuman gue berprinsip dia jalanin aja dulu. Cuman red flag. Kalau pertanyaan red flag mah red flag. Ya. Kenapa red flag? Gak peduli gitu loh. Bukan gak peduli, dia tidak terlalu banyak chat. Gak peduli. Sulit tebak. Punya kehidupan sendiri. Udah gak apa-apa. Tidak terlalu mengejar. Gak peduli. Peduli dia. Gak ngejar gue. Gue ngejar dia gak ngejar gue. Dia ngejar kamu cuman gak terlalu. Ya gue gak suka. The intellectual. Dia pintar. Bisa debat. Punya opini kuat. Sedikit intimidating. Gak suka. Bukan gak suka orang pintar. Gue suka orang pintar. Cuman orang pintar yang gue temui akhir-akhir ini, kayak gue pernah tuh sama yang orang yang sangat beropini terhadap hal-hal. Kadang-kadang gak tahu tempat dan kondisi aja gitu. Soalnya itu gue pernah. Gini, gue ada cerita. Jadi gue kan waktu itu jalan sama si N, temen gue. Kan, terus si N tuh cerita. Dia tuh pernah berantem sama si itu. si P. Ya boleh si P. P Sunda. Jadi kayak si N sama si P itu berantem kenapa? Ternyata karena si P itu beropini tapi dia tahu tempat dan kondisi gitu. Jadi kayak orang pintar boleh tapi jangan merasa sok pintar aja sih. Gitu. Itulah dia SJW banget ya dia itu ya. Ya. SJW kalau jadi manusia. Dia emang manusia sih SJW. Benar. The pretty problem. Chemistry 10/10. Personality 6/10. Red flag 8/10. Kamu bakal run atau kamu kayak I can fix her gitu. Bisa diperbaiki, bisa. Gak tahu sih, gue jawab asal aja tadi. Chemistry-nya 10/10, personality 6/10, red flag-nya 8/10. Capek gue. Lari aja deh gue. Gak mau. Kayak banyak ikan di kolam yang lebih baik. Gak ada. Kolamnya pun kering di sini. Kau lihat mana ada ikan lain? Ada kok.
Jadi kayak mending gue udah deh capek. Makanya thank you. Gak jadi aku bahas karena aku mau bahas kolam kering dari cuman lanjut. Lanjut. The emotionally mature one. Komunikasi jelas. Mantap. Konsisten. Mantap. Tidak bermain tarik ulur. Mantap. Sangat secure. Nah, tipe yang seperti ini tipe kamu atau justru yang sangat aman ini buat kamu bosan? Bosan. Enggak sih. Enggak bosan. Gue bosan kalau relationship monoton, bukannya dia secure gitu. Ya oke aja sih, gas, aman. Konsisten. Oke. Berarti malah konsisten monoton dong? Enggak, kayak misalnya konsisten ngewe tiap hari. Enggak bosan gue. Crazy. Gak boleh ya teman-teman. Haram. Tunggu menikah dulu. Bener. Biarkan Kyle dengan diri sendiri. Oke. Lanjut. Akhirnya skrip aku terpakai. Dan minggu depan guys itu adalah tentang aku semua. Jadi aku gak mau bikin skrip. Kyle pikirkan skripnya nanti minggu depan. Gak usah pakai skrip gak apa. Aku nanti improv aja. Aku tanyain semua seluk-beluk scene-nya. Will Kyle date them? Kamu cuma boleh memilih date, pass, atau danger. Jadi kamu bisa kayak swipe kanan, swipe kiri, atau danger. Kayak lampu kuning. Mengapa ku tancap gas? Lanjut. Oke. Orang yang sangat atraktif tapi membalas chat super lama. Swipe kanan. Kita smash, pass sama danger aja ya. Smash or pass aja, gak usah pakai danger. Oke, smash or pass, oke. Orang yang sangat atraktif tapi membahas chat super lama. Smash. Masih gue balas soalnya. You know me. Oh, tapi super lama. 2 hari kemudian misal. Udah pernah tuh. Iya, bisa. Smash. Tetap ke smash kan kemarin? Oh, dia fine shit sih. Lanjut. Sangat perhatian tetapi terlalu cepat ingin dekat. Pass. Bukankah kau mencari yang perhatian tadi? Terlalu cepat ingin dekat? Bagus dong. No, gak boleh cepat. Santai. Emang cepat menurut Kyle tuh berapa lama? Ya memang tolak ukur pendekatan menurut Kyle 3 hari abis ketemu udah bilang I love you gimana? Gak apa-apa. Too much. Gak mau. Gak masalah. Gak mau. Gak masalah. Tidak mau. Aku gak suka. Gitu. Kayak kalau dia bilang kayak I love you, ya I love me too. Whatever. Atau kayak I love you kayak I know. Lanjut. Chemistry luar biasa tetapi tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tapi chemistry-nya luar biasa kayak kalian chemistry-nya 10 out of 10. Tapi gak punya tujuan hidup yang jelas dia. Aduh. Smash. Aku yang ngarahin nanti. Kaulah kompas itu. Kaulah GPS itu. Bisa kok. Biarpun gue gak suka orang nganggur, cuman kalau dia ada intention. Gila banget. Enggak, kamu gak suka orang nganggur atau orang yang malas cari kerja? Malas cari kerja. Ya, jadi kalau nganggur tapi dia masih berusaha untuk mencari kerja gak masalah dong, gitu. Kayak dia ngelempar CV gitu kan. Tidak terlalu romantis tetapi sangat konsisten. Pas. Monoton berarti. Kamu gak suka ya? Monoton kan? Tidak terlalu romantis tapi sangat konsisten. Monoton. Pas. Sih kan bisa komunikasi. Iya kan. Yang aku sih smash. Tapi ini bukan tentang aku. Lanjut. Aku CGR. Sangat menarik. Tetapi masih berteman dekat dengan mantan. Punya mantan kandung. Pas. Kenapa? Gak suka. Gak suka aja. Jadi kamu gak suka orang yang dekat sama kamu itu temenan sama mantannya? Iya gak suka. Kenapa? Iya. Ngapain sama teman mantan? Aku juga ada temenan sama mantan aku. Tapi kalau ada kesempatan kamu berteman gak sama mantan? Enggak. Siapa mantan aku yang mau aku temenan sekarang? Si R gak mau. Si T gak mau. Itu kan mereka yang gak mau. Iya bukan salah gue. Iya, maksud aku adalah kalau kamu punya kesempatan buat berteman sama mantan. Gak mau. Enggak.
abis pacaran kan? Iya. Gak mau. Soalnya si RT itu kayak udah ada history gede yang kayak jelek gitu. Padahal kan dulu kamu bilang sendiri ke T itu kayak kita berteman aja. Sekarang gak mau teman lagi. Ya gara-gara kelakuan mereka buruk. Kalau mereka baik? Lu kenapa nge-change history supaya gue bisa temenan sama mantan sih? Kan mantan gue sekarang nih. Enggak, maksud aku kayak gini. Kan, nah kalau kamu punya histori buruk wajar. Kamu tidak bisa berteman dengan mantan. Tapi kan gak semua mantan itu punya histori buruk. Misalnya ada orang yang memang putus gara-gara memang, oh kita berdua gak bisa LDR gitu. Ya kan gue gak temenan juga sama orang itu. Hah? Gak nyaman. Gak nyaman. Teman-teman kalau kalian mendengarkan episode ini gila banget. Ini gila banget. Lanjut. Tidak terlalu ekspresif, tetapi selalu muncul ketika dibutuhkan. Oh, pas. Gila banget. Mending manggil Gojek gue. Selalu juga ada setiap dipanggil. Orang yang berarti kamu suka yang ekspresif gitu ya? Make a sound gitu. Orang yang sangat baik, tetapi Kyle tidak merasakan chemistry sama dia. Pas. Tapi dia baik. Ya udah temenan. Orang yang sangat cocok secara personality, Tampangnya jelek. tapi physically bukan tipe Kyle. Pas. Tapi personality-nya bagus. Pas. Kan fisik dulu. Gila banget. Seseorang yang dulu pernah membuat Kyle tertarik, tiba-tiba kembali dengan versi dirinya yang jauh lebih matang. Jadi gue tertarik kemarin, terus dia gak suka sama gue. Iya, kayak kamu dulu kayak suka banget nih sama orang ini, terus kayak entah kenapa kayak enggak work out gitu loh. Terus dia tiba-tiba balik lagi kayak hi world gitu. Smash. Round 2. Kalau dia balik ke Kalimantan lagi gitu ya? Bukan, kan gue ngomongin si G-nya temen lu. Oh, kan sekarang tuh dia gak suka sama gue. Udah gak apa-apa. Aku kira kayak misalnya ada orang yang kayak kamu kan gak bisa LDR, terus kayak orang yang berakhir gara LDR balik lagi dengan kondisi dia yang sudah financially stabil, kamu bakal kayak enggak mau. Lanjut. Gak tahu. Terus don't speak. Seseorang yang Kyle tahu tidak cocok, tetapi chemistry-nya cocok. Gimana? Kalau gak cocok chemistry cocok maksudnya apa? Kayak enggak deh. Kalau chemistry gak cocok enggak mau. Oke deh. Itu kita berapa menit sih? Udah habis yuk. Udah sejam, padahal masih banyak nih skripku yang belum kebaca. Udah deh, gak usah. Udah nanti simpan aja buat capeknya aku bikin skrip. Udah capek juga. Jadi mungkin itu aja dulu buat episode kali ini. Intinya episode kali ini tuh kayak closingan aja buat kayak dua host memperkenalkan diri secara lebih deep. Nanti minggu depan tuh soal Shin, nanti bagaimana Shin aku gali. Aku nanti gak pakai skrip. Jadi kayak guys, aku udah bikin 11 segmen dan kalian tahu berapa segmen yang aku bacakan? Berapa? 3. Lu sih kebanyakan yapping. 3 dari 11. Enggak kan kita harus mengalir kan ya. Jadi kayak aku cuma makanya dari awal kayak habis aku nanya pertanyaan pertama kayak close HP. Aku juga nanti ngalir. Jadi gitu. Intinya apa pesan-pesan kali ini? Gak ada pesan-pesan. Jadi pesan-pesannya cuman ya that's me. Cuman kalau kalian merasa tersinggung, please no offense, ini cuma tipe-tipe aku, my preference bukan berarti standar dunia gitu loh. Jadi kayak terserah kalian how you act, terserah kalian tipe kalian gimana, tapi ini tipe gue gitu. Iya guys, jadi kalau misalnya kalian masuk ke tipenya Kyle, silahkan smash. Kalau nggak cocok ya udah pass aja, nggak masalah. Benar, aku pun sering di pass orang, walaupun gue merasa gue oke, tapi mantap gitu ya. Gue di pass orang pun nggak apa-apa, soalnya udah bukan tipenya dan semua orang nggak punya selera bagus. Gitu. Iya, untungnya apa? Dunia masih berputar. Bener. Thank you. Sekian untuk episode kali ini. Gue Shin, gue Kyle. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.